Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak kepala sekolah yang saya hormati, Ibu pengajar praktik yang saya hormati, juga tak lupa rekan-rekan guru SD Negeri 3 Cimanggu yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka pendampingan individu pendidikan calon guru penggerak angkatan hidup Kabupaten Sukabumi dengan materi kita hari ini yaitu diskusi visi dan prakersa perubahan sekolah oleh saya sendiri calon guru penggerak Yoga Adini Rediana dan dibersamai oleh Ibu pengajar praktik Ibu Sekdir yang SPD yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu terlimpah curah kepada junjungan kita semua Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabiin-tabiatnya, dan semoga sampai pula kepada kita semua samaannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak dan Ibu, pada hari ini kita akan melaksanakan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Namun sebelumnya, untuk mendapatkan kelancaran, marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Cimanggu untuk memberikan arahannya. Waktu dan kesempatan disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur dan sebagai Rabbi yang telah memberikan nikmat yang tak terhingga sehingga alhamdulillah pada hari ini walaupun dalam cuaca hujan kita masih tetap eksis dalam rangka menyambut dalam pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan khusus di SD kami, SD 3 umumnya di Kabupaten Sukabumi. Pertama, salawat salam juga dilimpahkan kepada Nabi Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah SAW, pada keluarganya, para sahabat, keluarganya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya nanti mendapatkan syafaat kita di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu tim dari BPGB Mendikbud yang sangat kami hormati, pertama saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami di sini menerima itu dengan kedua belah tangan terbuka, dan kami mohon maaf tidak bisa membahagiakan Bu. Tugasnya begini, nah, mudah-mudahan menjadi malu. Yang keduanya, kepada semua rekan, kami sangat berterima kasih semuanya hadir yang telah mendukung program ini, dan mudah-mudahan setelah apa yang diprogramkan, yang ditargetkan pertama oleh tim PPG Mendikbud ini dapat berhasil Bu. Dan kami sekali lagi
akan menyerahkan, kami juga masih segala monyet belum apa gitu ya, itu apa Bu, makanya segala-galanya alhamdulillah Bu kami serahkan kepada Ibu, dan alhamdulillah kami sangat berterima kasih bahwa di SD kami Pak Yoga termasuk orang yang beruntung lolos dalam pemilihan guru penggerak atau guru penggerak. Kalau nggak salah cuma Pak Yoga ya di sini ya. Ya, mudah-mudahan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan selanjutnya dalam rangka meningkatkan mutu menjadi gabungnya meningkatkan mutu pendidikan, kami sangat percaya kepada kaum muda melalui Gus timnya. Waduh, hati saya Bu betul-betul bangga, dan mudah-mudahan ke depannya mutu pendidikan di Indonesia, namanya khususnya di SD Tegal, di SD 1-3 Cimahu dapat berhasil. Rupanya Ibu, sekian dari saya sebagai kata pengantar. Untuk selanjutnya kami serahkan seluas-luasnya waktu dan kesempatan kepada Ibu dan Pak Yoga untuk mendiskusikan apa yang harus kita selesaikan, apa yang harus kita targetkan di dalam rangka pendampingan. Ya, untuk itu sekian dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan arahannya kepada kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya arahan dari Ibu pengajar praktik Ibu Septriani SPD, kepadanya waktu dan kesempatan disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf ya Bapak Ibu sudah mengganggu waktunya, dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kegiatan diskusi kita hari ini. Dan terima kasih Bapak penyambutannya dan semuanya. Nah, untuk kegiatan kita hari ini yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Adapun susunan kegiatan hari ini yaitu pengantar tujuan diskusi, merumuskan kalimat terulang dan melihat visi sekolah, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan yang terakhir penutup. Bapak dan Ibu sekalian, dalam proses pendidikan, CGP telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar CGP untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah ini untuk murid bersama rekan sejawat dan sekolah. Meskipun menjadi bagian dari proses belajar CGP, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah tempat Bapak dan Ibu sekarang. Sehingga saya harap semua pihak dapat terlibat aktif dalam proses diskusi ini. Nah, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Yoga. Terima kasih Ibu pengajar praktik yang telah memberikan keleluasan waktunya kepada saya untuk memimpin diskusi pada pagi hari ini. Baik Bapak dan Ibu, tadi juga sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kegiatan hari ini itu adalah pendampingan individu yang kedua bagi saya, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sukabumi, di mana materi kita hari ini yaitu diskusi untuk membedah visi dan prakarsa perubahan sekolah kita. Adapun tujuan diskusi kita pada siang hari ini, yang pertama yaitu melalui diskusi
Peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang terpusat pada. Melalui diskusi, peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid dengan tepat. Kemudian melalui diskusi, peserta dapat menentukan program apa yang dapat mendorong pertumbuhan murid dari segala sisinya dengan tepat. Itu ya Bapak dan Ibu, tujuan kita hari ini. Untuk selanjutnya, di sini ada sepotong puisi karya Bapak Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Judulnya Aku Melihat Indonesia. Mohon izin ya Bapak Ibu, saya belajar membaca puisi walaupun tidak sesuai dengan kaidah puisi, tapi saya akan mencobanya Bapak dan Ibu sambil berdiri saja. Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Liat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Liat itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang aku dengar, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang aku dengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang spoi-spoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu. Baik Bapak dan Ibu, bagaimana perasaan Bapak dan Ibu usai mendengarkan puisi tadi? Apa yang menggelora dan dalam darah Bapak dan Ibu? Kira-kira puisi tersebut berkaitan dengan apa Bapak dan Ibu? Siapa? Peserta boleh deh. Hanya kita sih merasa apa? Kalau Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saat mendengar puisi yang barusan dibacakan, terharu Pak, ada rasa terharu, kemudian bangga, dan yang paling mengena di hati itu ada semangat, gitu. Semangat ketika kita melihat bagaimana seperti yang Bapak gambarkan tadi dalam puisi tersebut, melihat gunung, kemudian mendengar suara burung, kemudian melihat mata anak-anak Indonesia itu ada semacam bangga kita berada di Indonesia, dan mudah-mudahan ada impian dari anak-anak
luar biasa, terima kasih Bu Sinta atas tanggapannya. Betul, puisi tadi yang saya bacakan yaitu menunjukkan visi Presiden pertama kita akan menuju kesatuan dan ragam kekayaan yang ada di Indonesia. Beliau begitu kuat menggambarkan pesan beliau tersebut lewat sepotong puisi. Kita belajar bahwa visi dapat disajikan dalam bentuk yang beraneka ragam, dan apapun bentuknya, visi itu harus menyemangati, menggerakkan hati dan kolaborasi tiap anggota dalam suatu komunitas. Nah, itu ya kepada Ibu. Menjadikan sekolah sebagai rumah yang aman, nyaman, bermakna bagi murid sepertinya sudah menjadi hal yang umum diinginkan semua pihak. Mungkin saja sebagian dari Bapak dan Ibu juga menuliskan mimpi itu pada gambaran visinya. Namun, dalam praktiknya, kalimat tersebut bukan kalimat yang mudah untuk diwujudkan. Perlu perubahan yang mendasar dan upaya yang konsisten. Inilah salah satu tujuan visi, yaitu untuk mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini. Visi membantu kita untuk melihat kondisi saat ini sebagai garis start dan membayangkan garis finish seperti apa yang ingin dicapai. Ini bagaikan seorang pelari yang perlu mengetahui garis start dan garis finish bahkan sebelum ia benar-benar berlari melintasi jalur lari tersebut. Menurut Evan tahun 2001, untuk memastikan bahwa perubahan terjadi secara mendasar dalam operasional sekolah, maka para pemimpin sekolah hendaknya mulai dengan memahami dan mendorong perubahan budaya sekolah. Budaya sekolah berarti merujuk pada kebiasaan-kebiasaan yang selama ini dilakukan di sekolah. Kebiasaan ini dapat berupa sikap, perbuatan, kemudian segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh warga sekolah. Walaupun sulit, reformasi budaya sekolah bukanlah hal yang tidak mungkin. Untuk melakukannya diperlukan orang-orang yang bersedia untuk terus berinovasi dan terbuka terhadap perubahan zaman. Untuk mewujudkan hal ini, seorang pemimpin membutuhkan partisipasi dari seluruh warga sekolah. Jalan yang ditempuh untuk mewujudkan visi tersebut bukanlah jalan untuk mencari kemenangan semata. Jalan yang harus kita pilih adalah jalan kesinambungan atau berkelanjutan. Dengan demikian, yang dimaksud bukanlah hubungan transaksional, yang dibangun adalah hubungan antara manusia dan gotong royong, sehingga sekolah menjadi wahana utama untuk mengedepankan kepentingan murid, memberdayakan murid, mengajak murid untuk duduk di kursi kendali pembelajaran mereka sendiri. Begitu ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pengertian visi. Dalam pertemuan ini kita akan menggali pemahaman kita atas visi. Ingatlah Bapak dan Ibu, pada masa kecil dulu kita pernah ditanya mengenai cita-cita. Betul nggak? Betul ya. Pertanyaan yang sering diajukan adalah mau jadi apa jika kita sudah besar nanti. Pada masa itu sebagian besar dari kita dapat menjawab dengan percaya diri, ya. Kita menjawab dengan semangat tentang profesi yang ingin kita geluti di masa depan. Padahal kita belum tahu apakah hal itu dapat dicapai atau tidak. Nah, seperti itulah visi. Visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Visi juga diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Visi memang belum terjadi saat ini, namun begitu kuat kita ingin untuk terwujud di masa depan. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menjelaskan upaya-upaya mewujudkannya. Nah, Bapak dan Ibu, selanjutnya di sini saya menampilkan sebuah gambar. Pak, ada yang tahu tak Bapak dan Ibu ini gambarnya siapa? Ini adalah gambarnya Mahapati Gajah Mada yang terkenal, yaitu Amukti Palapa. Sedikit saya akan menjelaskan tentang ini Bapak dan Ibu. Kita semua mengenal Sumpah Palapa dari Gajah Mada. Lewat sejarah kita belajar bagaimana kemudian visi yang Gajah Mada artikulasikan sebagai sumpah tersebut menggerakkan kerajaan Majapahit menjadi kerajaan besar di Nusantara. Visi pribadi beliau begitu kuat, dipercaya hingga didukung oleh warga dan kerajaannya.
Visi itu menguatkan hatinya, menggerakkan hati semua orang dan mempersatukan gerak bersama dalam pencapaiannya. Gajah Mada adalah Mahapati, bukan seorang raja, karena waktu itu rajanya adalah Hayam Wuruk. Ya. Kisah Gajah Mada itu dapat kita tarik ke dalam konteks guru di sekolah. Guru memang bukan kepala sekolah, namun jika visi seorang guru memiliki makna yang kuat, maka visi tersebut berpeluang menghubungkan hati lebih banyak pihak, hingga kemudian mengundang upaya kolaboratif demi mewujudkannya. Visi seorang guru harus dapat diamini semua pihak, karena sangat jelas keberpihakannya pada murid. Nah, ketika kita sebagai seorang guru membayangkan suatu visi, apakah kita telah menyertakan gambaran murid ke dalamnya? Bagaimana pada ini? Apakah kita sering menyertakan gambaran murid ke dalamnya? Sebagai seorang guru, mendidik bukanlah pekerjaan administrasi. Target pekerjaan kita bukan sebuah dokumen, selembar kertas, atau daftar angka saja. Mendidik tidak hanya berbicara tentang dimensi waktu sekarang. Sasaran pekerjaan kita adalah manusia. Target pekerjaan kita adalah pertumbuhan manusia demi manusia. Hasil pekerjaan kita baru akan terlihat saat manusia ini berkarya di masa depan. Oleh karena itu, memiliki visi tentang perubahan murid menjadi hal yang sangat penting bagi seorang guru. Visi yang diharapkan terwujud pada murid, Bapak dan Ibu di masa depan. Visi mengenai murid inilah yang nantinya menjadi bintang penunjuk arah bagi guru dalam menentukan program dan strategi pembelajaran. Nah, pada kesempatan ini kita juga akan membayangkan tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Kita memiliki peran untuk mengembangkan diri dan orang lain, memimpin pembelajaran, memimpin manajemen sekolah, memimpin pengembangan sekolah. Nah, peran ini memunculkan harapan bahwa ada hal besar yang kita harapkan dapat kita capai di masa depan. Peran kita akan melampaui dinding dan pintu kelas di mana kita mengajar. Oleh karena itu, guru perlu mengartikulasikan harapan besar mengenai dirinya, murid, rekan kerja, sekolah, dan kebudayaan Indonesia dalam kalimat-kalimat yang sifatnya pribadi, sehingga paling tidak dapat menggerakkan hatinya, menyemangati dirinya di tengah jatuh bangun perjuangannya kelak. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu, untuk membantu Bapak dan Ibu dalam memaknai bagaimana pentingnya visi tentang murid, mari kita renungkan sejenak. Pejamkan mata kita, boleh Bapak dan Ibu, dipejamkan mata kita, pusatkan pikiran kita pada imajiku tentang murid di masa depan. Harapan besar yang Bapak Ibu dambakan 5-10 tahun yang akan datang. Sertakan juga dalam pikiran itu lingkungan pembelajaran yang sesuai untuk murid sebagai mana Bapak dan Ibu cita-citakan. Gambaran situasi murid, peran guru, juga suasana sekolah sesuai dengan cita-cita Bapak dan Ibu. Sudah ya Bapak dan Ibu? Sudah? Baik, kalau sudah, silakan lihat di slide monitor. Silakan lengkapi kalimat tumpang ini dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati dan pikiran, sehingga tersusun sebuah paragraf utuh yang dapat menggambarkan visi tentang murid dan sekolah yang kita idam-idamkan. Sebuah sekolah yang berpihak pada murid dan menuntun murid mengejawantahkan profil belajar Pancasila. Dan untuk LK-nya tadi sudah saya bagikan ya Bapak dan Ibu. Silakan saya berikan waktu kepada Bapak dan Ibu untuk menuliskan cita-cita murid di masa yang akan datang menurut Bapak dan Ibu. Nanti kita akan bahas bersama. Baik, Bapak dan Ibu, bagaimana? Apakah sudah Bapak dan Ibu untuk mengisikan kalimat tumpang yang terdapat dalam layar monitor di depan? Pertanyaan yang pertama, kita memimpikan murid yang titik-titik. Ya, kita memimpikan murid yang titik-titik. Nah, kira-kira menurut Bapak dan Ibu apa sih jawabannya? Juga saya ingin tahu. Siapa yang Bida ya? Oke, Bida silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya
kasih kepada Pak Yoga sudah memberikan mempercayai saya untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Tapi sebelumnya saya minta maaf kalau nanti jawaban saya kurang tepat atau tidak sesuai dengan harapan. Jadi kalau menurut saya, kita memimpinkan murid beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, dan berkebinekaan global, berlatar kritis dan kreatif. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida atas jawaban. Luar biasa sekali. Di sini Bu Ida menjawab dan mengaitkannya dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi tadi yang saya dengar, dan ini sangat tepat sekali menurut saya. Baik Bapak dan Ibu, kita percaya bahwa murid adalah. Untuk yang kedua, siapa yang bisa menjawab Bapak dan Ibu? Bu Sinta, baik, silakan Bu Sinta. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Kita percaya bahwa murid adalah subjek dalam pembelajaran yang memiliki karakteristik masing-masing, mulai dari potensi, minat, dan bakat yang tentu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Mungkin seperti itu Pak. Luar biasa sekali ya jawabannya Bu Sinta. Kita percaya bahwa murid adalah subjek pembelajaran. Setuju ya? Jadi kita menempatkan murid itu berdasarkan keberpihakan kita terhadap murid, seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya di sekolah kita mengutamakan apa Bapak dan Ibu? Siapa nih yang bisa menjawab? Desi, silakan Desi. Terima kasih. Semoga memberikan kesempatan untuk saya. Di sekolah kita mengutamakan pembentukan karakter dengan melakukan pembiasaan baik tanpa mengesampingkan pengetahuan politik peserta didik. Terima kasih. Luar biasa sekali ini Bu Desi ya. Di sekolah kita mengutamakan apa tadi Bu? Ya, pembentukan karakter. Tentu dengan pembentukan karakter ini lebih mementingkan pada nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah itu ya. Oke, selanjutnya murid di sekolah kita sadar betul bahwa siapa nih yang akan mencoba menjawab? Ya, silakan Pak Kesepuhan dan Pak Aldi. Terima kasih kepada Pak Yoga yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjawab pertanyaan seputar cita-cita apa untuk murid di sekolah kita. Kita sadar betul bahwa sekolah adalah tempat yang menyenangkan untuk mengembangkan minat bakat sambil belajar dan bermain. Mungkin hanya itu jawaban dari saya. Kalau ada kekurangan minta maaf untuk Bapak Yoga. Terima kasih Pak Abdin yang telah memberikan jawabannya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah tempat yang menyenangkan untuk belajar. Semua sepakat dan setuju ya Bapak dan Ibu mengenai jawaban itu. Baik, selanjutnya kita keluarga di sekolah ini yakin untuk siapa yang akan mencoba? Ya, Pak Nana. Silakan Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya akan mencoba menjawab soal nomor 5 ya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk, mungkin jawaban saya, kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa mewujudkan
tujuan pendidikan dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dengan berfokus pada minat serta bakat peserta didik. Mungkin itu jawabannya Pak Yoga. Kalau kurang tolong dilengkapi. Luar biasa sekali kesepuhan anak-anak Bapak jawab. Kita warga di sekolah ini yakin untuk menciptakan situasi sekolah yang menyenangkan, ya, untuk menarik minat siswa supaya siswa itu lebih bersemangat belajar di sekolah. Dan kita semua setuju, ya. Baik, yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa siapa nih yang belum nih, kayaknya Bu Ajeng nih yang belum, ya. Ya, Bu Ajeng nih yang belum nih. Oke, silakan nih kesempatannya buat Bu Ajeng. Terima kasih untuk waktunya. Saya akan menjawab. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa guru memiliki pengaruh terhadap perkembangan dan perubahan muridnya. Untuk itu, menjadi teladan bagi murid-muridnya. Terima kasih. Luar biasa sekali. Di pertanyaan yang terakhir ini kaitannya dengan dari kita, ya, bahwa kita sebagai seorang guru memang harus memberikan teladan bagi murid-murid kita, gitu ya Bu Ajeng. Dan semua Bapak dan Ibu jawabannya setuju, ya, dengan yang disampaikan barusan. Baik, saya akan mencoba menyimpulkan. Saya akan mencoba menyimpulkan dari jawaban-jawaban Bapak dan Ibu mengenai cita-cita ataupun keinginannya terhadap murid kita di masa mendatang. Baik, kesimpulan dari jawaban Bapak dan Ibu sudah saya kumpulkan. Di sini kita mempegang murid yang beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Ini sesuai sekali dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila, ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya kita percaya bahwa murid adalah subjek dalam pembelajaran yang memiliki potensi, minat, dan bakat yang berbeda-beda. Selanjutnya di sekolah kita mengutamakan pembentukan karakter dengan melakukan pembiasaan baik tanpa mengesampingkan pengetahuan kognitif peserta didik. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah tempat yang menyenangkan untuk mengembangkan bakat dan minat sambil belajar dan bermain. Kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa mewujudkan tujuan pendidikan dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dengan berfokus pada minat serta bakat peserta didik. Selanjutnya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa guru memiliki pengaruh terhadap perkembangan dan perubahan murid. Untuk itulah guru harus menjadi teladan bagi murid-muridnya. Nah, ini luar biasa sekali nih dari jawaban Bapak dan Ibu. Semuanya sangat positif sekali. Selanjutnya Bapak dan Ibu di sini kita lihat deh ke layar monitor kita. Di sini kita akan diajak untuk menyimak video inspirasi dari salah satu tokoh kartun yang terkenal, yaitu Berdagler, ya, si beruang kutub. Baik Bapak dan Ibu, nanti setelah Bapak dan Ibu menyimak videonya, nanti menyimpulkan dan merefleksikannya, ya, apa sih yang si beruang ini lakukan, gitu, kaitannya dengan visi.
Baik, dari kegiatan berenang tadi, dari awal dia bangun tidur sampai dia bisa naik ke puncak gunung itu, silakan Bapak dan Ibu ada yang bisa menjelaskan ketika kaitannya dengan cita-cita ataupun keinginan kita gitu. Boleh deh, siapa? Tunjukkan tangannya. Wida. Wida nih, Wida. Jadi setelah melihat video atau menelaah, menurut saya atau menurut Bu Sinta mungkin berbeda. Jadi kalau kita punya sesuatu atau punya cita-cita, kita itu harus berjuang keras, jangan pernah putus asa. Terima kasih. Luar biasa sekali. Jadi intinya saja ya, barusan Winda menjelaskan bahwa dari video itu kita dapat belajar tentang berjuang dan bekerja keras gitu ya. Oke, dan satu lagi nih, Bu Sinta ya, boleh Bu Sinta. Setelah menyimak video animasi yang sudah ditayangkan, ini kalau kaitannya dengan visi atau cita-cita yang ingin kita raih, tadi dari awal sudah ada halangan rintangan, tapi ketika melihat cita-cita, ketika kita sudah memiliki cita-cita, itu mampu membuat kita semangat dan tersenyum kembali walaupun paling bawah nanti seruk tidung itu beratnya. Dan satu lagi, percaya pada diri kita sendiri, pada potensi yang kita miliki. Itu apa? Luar biasa ya, jawaban dari Bu Sinta kaitannya dengan kepercayaan diri yang akan menumbuhkan semangat, gitu ya. Oke, sepintas saja Bapak dan Ibu. Tadi si penyampaian ini kan bangun tidur, kemudian dia melihat ke cermin dan memimpikan bahwa dia akan berusaha untuk naik ke atas gunung es, gitu ya. Kemudian dia bergegas untuk mengambil alat seadanya yang dia miliki. Selanjutnya dia mencoba untuk menaiki gunung es tersebut. Nah, di tengah perjalanan dia mendapatkan halangan dan rintangan. Tiba-tiba alat yang dibawanya itu terjatuh. Tapi dia tidak putus asa. Dia masih ada alat dalam dirinya yang bisa digunakan, yaitu cakarnya, gitu ya. Dia mencoba menaiki atau memanjat gunung tersebut dengan menggunakan cakarnya, dengan situasi hati juga yang senang kelihatannya, sambil tertawa, gitu ya. Dia mencoba, terjatuh lagi mencoba, dan akhirnya dia bisa mencapai puncak yang diharapkan, yaitu berada di puncak gunung es tadi. Namun setelah dia mencapai puncaknya, tiba-tiba gunung es itu runtuh, gitu ya, jatuh. Nah, mungkin pembelajaran yang bisa diambil adalah ketika kita sudah bisa mencapai puncak, mungkin tugas kita adalah bagaimana kita bisa mempertahankan berada di puncak tersebut, begitu ya. Ketika kita dikaitkan dengan visi ataupun cita-cita kita di sekolah. Baik, ya, baik Bapak dan Ibu. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan visi sekolah kita, visi SD Negeri
3 Cimahi. Nah, visi inilah yang akan kita bedah hari ini, yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlakul karimah, berprestasi di bidang akademik, dalam akademik dan berbudaya. Dari tampilan visi ini mungkin kita semua sudah tidak asing lagi ya Bapak dan Ibu, karena setiap awal tahun pelajaran visi ini yang selalu kita diskusikan di sekolah, gitu ya. Nah, sekarang kita akan mencoba membedah visi ini. Di sini kan ada 3 elemen ya Bapak dan Ibu. Elemen yang pertama adalah berakhlakul karimah, kemudian yang kedua berprestasi, dan yang ketiganya adalah berbudaya. Selanjutnya yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita murid? Bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Apakah sudah selaras dengan cita-cita murid kita di sekolah? Sudah? Sudah ya? Sudah. Baik. Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi kita di sekolah ini? Ada mungkin ya, pasti akan selalu ada ya, sesuai dengan perkembangannya. Baik. Selanjutnya, visi sekolah kita selama ini sudah selaras tadi menurut Bapak dan Ibu. Kaitannya dengan 3 elemen tadi, yaitu berakhlakul karimah, berprestasi dan berbudaya. Menurut Bapak dan Ibu, dikatakan selaras itu bagaimana sih dalam tiga elemen tersebut? Itu ya maksudnya. Bisa dikerja nggak pertanyaannya? Bisa ya. Nah, menurut Bapak dan Ibu, selarasnya seperti apa dan bagaimana? Silakan siapa yang bisa menjawab. Ajukan tangannya. Ya, Bu Desi. Terima kasih. Bu, boleh ke sini Bu, sebentar Bu, dekat ini. Lihat dulu aja. Presentasi wajah dari sini. Sebentar ya Bu ya. Oke, ini mau menjawab pertanyaan visi kita selama ini sudah selaras. Ya, maksudnya bagaimana? Maksud selaras di sini adalah murid yang berbudaya, menumbuhkan rasa memiliki dan melestarikan budaya daerah maupun nasional, serta membesarkan peserta didik menjaga kebersihan lingkungan. Ya, tangan Bapak dan Ibu. Luar biasa jawabannya ini ya. Jadi Bu Desi menjawab yang elemen itu berbudaya, gitu ya. Jadi kata Bu Desi bahwa dengan memiliki rasa dan memiliki dan melestarikan budaya daerah maupun budaya nasional, kemudian membiasakan diri membiasakan peserta didik untuk selalu menjaga kebersihan di lingkungan sekolah seperti itu. Baik, untuk elemen selanjutnya mungkin ada yang ingin menjawab Bapak dan Ibu. Ya, Wida, silakan Wida ini. Aktif sekali Wida. Ya, kalau menurut saya dengan pertanyaan yang barusan saya berikan, berprestasi sebagai hasil akhir dalam sebuah proses. Prestasi merupakan tolak ukur sebuah proses. Prestasi tak hanya berkisar pada kemampuan kognitif dalam ajang prestatif saja, namun lebih pada keberhasilan menemukan kemampuan diri, mengembangkan talenta dan kecakapan hidup yang bermanfaat. Terima kasih. Luar biasa sekali Wida nih jawabannya, sangat sesuai menurut saya. Jadi sebagai hasil akhir dalam sebuah proses, prestasi merupakan tolak ukur, tidak tolak ukur. Ya. Oke, selanjutnya ini Bapak dan Ibu, satu elemen lagi yang belum, siapa nih yang mau menjawab? Bu Sinta. Oke, silakan Bu Sinta. Poin yang pertama ya Kak, berakhlakul karimah. Karena kita sudah berusaha untuk membentuk generasi yang memiliki motivasi untuk selalu belajar, kemudian mengimplementasikan profil pelajar Pancasila dalam aktualisasi kehidupan sehari-hari, kemudian berbudi pekerti yang baik sesuai aturan atau norma yang mengatur hubungan
dengan alam semesta. Seperti itu, Pak. Luar biasa juga ini jawabannya dari Bu Sita ya. Al Kalimah itu membentuk generasi yang memiliki motivasi untuk selalu belajar, mengimplementasikan profil belajar Pancasila. Kalau kita sudah berbicara profil belajar Pancasila, sebetulnya itu sudah mencakup semua elemen ya Bapak dan Ibu, dan ini sudah sangat lengkap sekali. Baik, di sini saya akan simpulkan jawabannya Bapak dan Ibu. Kita bisa mencapai visi sesuai dengan variabelnya, begitu ya. Tadi beralam kalimah membentuk generasi yang memiliki motivasi untuk selalu belajar, mengimplementasikan profil belajar Pancasila dalam aktualisasi kehidupan, berbudi pekerti yang baik sesuai aturan atau norma yang mengatur hubungan antar sesama manusia dengan. Kemudian berprestasi sebagai hasil akhir dalam sebuah proses. Prestasi merupakan tolak ukur sebuah proses. Prestasi tak hanya berkisar pada kemampuan kognitif dalam ajang prestasi saja, namun lebih pada keberhasilan menemukan kemampuan diri, mengembangkan talenta dan kecakapan hidup yang bermanfaat. Selanjutnya berbudaya. Tadi kata Bu Desi, menumbuhkan rasa memiliki dan melestarikan budaya daerah maupun nasional, serta membiasakan peserta didik menjaga kebersihan lingkungan. Ini yang sangat menurut saya ini tepat sekali gitu ya kepada Ibu. Baik, selanjutnya di sini bagaimana kita dapat mewujudkan visi sekolah. Ketika kita berbicara visi sekolah kepada Ibu, tentu ada cara untuk mewujudkannya, dan cara itulah yang disebut dalam istilah kita itu sebagai misi. Ya, jadi ada visi, ada misi. Nah, menurut Bapak dan Ibu, untuk mewujudkan 3 elemen tadi sehingga nantinya dapat tercapai, bagaimana sih? Oke, kita diskusikan lagi ya. Baik, siapa yang bisa menjawab duluan untuk mewujudkan visi kita? Ya, visi kita di sini ada misi berarti, ya. Untuk mewujudkan visi itu ada misi. Nah, misinya seperti apa sih? Saya pengen tahu nih pendapat dari Bapak dan Ibu seperti apa. Ini yang mau jawab pertama siapa? Bu Ajeng, silakan cerita dulu di sini. Ya, Bapak ini. Baik, ini Bu Ajeng akan mencoba menjawab salah satu trik dan cara untuk mewujudkan visinya, gitu ya. Terima kasih untuk waktunya. Yang salah satunya adalah merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, yang mampu memotivasi peserta didik untuk selalu belajar dan menemukan pembelajaran. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Bu Ajeng. Ya, jadi tadi salah satunya adalah dengan merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Oke, untuk selanjutnya Bapak dan Ibu, siapa lagi nih yang akan berpendapat mengenai misi untuk mencapai visi kita? Ya, silakan. Di sana ada ya, silakan Bapak dan Ibu boleh. Baik, akan saya coba menjawab tentang misi. Misi adalah membangun lingkungan sekolah, membentuk peserta didik, memiliki akhlak mulia melalui rutinitas kegiatan keagamaan, dan menerapkan ajaran agama melalui cara berinteraksi. Hanya itu jawaban Bapak. Terima kasih kepada Bapak Nanan yang atas jawabannya luar biasa sekali, yaitu membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik begitu ya. Oke, selanjutnya siapa yang akan berpendapat lagi mengenai misi? Bapak Didit, silakan Pak. Dalam upaya mengimplementasikan misi sekolah. Dalam upaya mengimplementasikan misi sekolah, berarti kita harus membangun lingkungan sekolah yang bertoleransi dan dalam kebinekaan global.
mencintai budaya lokal, dan menjunjung nilai gotong royong. Mungkin hanya itu pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Abidin yang telah berpendapat bahwa menurut beliau untuk mencapai visi kita itu salah satunya yaitu dengan membangun lingkungan sekolah yang toleransi dalam kebinekaan global. Setuju ya Bapak dan Ibu? Baik, selanjutnya nih siapa yang ingin berpendapat? Enggak apa-apa. Lebih aktif lebih bagus Bu, silakan Bu. Kalau menurut saya, mengembangkan dan memfasilitasi peningkatan prestasi peserta didik sesuai minat dan bakatnya melalui proses pendampingan dan kerjasama dengan orang tua. Terima kasih. Terima kasih Ida atas jawabannya, yaitu mengembangkan dan memfasilitasi peningkatan prestasi peserta didik. Baik Bapak dan Ibu, dari jawaban-jawaban yang Bapak dan Ibu tadi sebutkan, nah di sini saya akan mencoba untuk merangkumnya. Misi yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan visi kita di sekolah, yaitu merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yang mampu memotivasi peserta didik untuk selalu belajar dan menemukan pembelajaran. Kemudian membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik memiliki alat mulia melalui rutinitas kegiatan keagamaan dan menerapkan ajaran agama melalui cara berinteraksi di sekolah. Kemudian membangun lingkungan sekolah yang bertoleransi dalam kebinekaan global, mencintai budaya lokal dan menjunjung nilai gotong royong. Kemudian mengembangkan kemandirian, nalar kritis dan kreativitas yang memfasilitasi keragaman minat dan bakat peserta didik. Selanjutnya mengembangkan program sekolah yang membentuk ide dan gagasan tepat tanggap terhadap perubahan yang terjadi untuk merancang inovasi. Dan yang terakhir, mengembangkan dan memfasilitasi peningkatan prestasi peserta didik sesuai minat dan bakatnya melalui proses pendampingan dan kerjasama dengan orang tua. Nah ini ya tadi Bapak dan Ibu semua, ini pendapat Bapak dan Ibu sudah saya rangkum. Mudah-mudahan kita dapat melakukannya sehingga visi kita dapat tercapai ya Bapak dan Ibu. Baik, untuk selanjutnya inisiatif prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Di sini ada beberapa pertanyaan Bapak dan Ibu. Jadi apa sih prakarsa perubahan yang dapat kita lakukan? Biasanya kita kaitannya dengan kegiatan-kegiatan, baik kegiatan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjangnya, begitu ya. Jadi setelah kita menyusun visi itu, langkah selanjutnya kan kita menyusun misinya. Gitu. Nah kemudian prakarsa perubahannya akan apa dan seperti apa? Kemudian bagaimana kita sebagai guru akan bagaimana, begitu ya. Kemudian siswanya harus apa, harus bagaimana, peran kepala sekolah bagaimana, masyarakat juga bagaimana. Nah di sini yang paling penting adalah prakarsa perubahan. Pertanyaannya adalah apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Kemudian apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Kemudian selanjutnya apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini. Bagaimana rancangan waktunya, tenggat waktunya bagaimana menurut Bapak dan Ibu. Oke, tadi saya sudah jelaskan Bapak dan Ibu untuk melakukan prakarsa perubahan ini kita bisa melakukan kegiatannya dibagi menjadi 3 durasi waktu. Yang pertama jangka pendek. Biasanya jangka pendek itu yaitu durasi waktunya 1 tahun ke depan. Kemudian jangka menengahnya biasanya 2 sampai 3 tahun. Dan yang jangka panjangnya biasanya lebih dari 4 tahun. Kira-kira kegiatan yang dapat menunjang prakarsa perubahan untuk mencerminkan visi sekolah ini menurut Bapak dan Ibu apa saja sih? Oke, supaya memudahkan untuk yang pertama yaitu jangka pendek atau yang 1 tahun ke depan. Silakan Bapak dan Ibu siapa yang ingin berpendapat? Boleh nih kan kegiatannya akan banyak sekali. Sebutkan saja nggak apa-apa. Sebutkan saja nggak apa-apa. Ya silakan. Untuk pertanyaan yang
apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Kalau menurut saya jawabannya sangat lumayan panjang. Yang pertama, mengoptimalisasikan sarana prasarana sekolah untuk menunjang rancangan pembelajaran yang memotivasi keinginan seluruh pelajar. Yang kedua, menyelenggarakan sistem penilaian dengan sistem digitalisasi. Selanjutnya, membentuk peserta didik yang terang dan tepat waktu melaksanakan ibadah. Berikutnya, meningkatkan simpati dan empati peserta didik dalam kepedulian sosial. Merancang program Terima sekolah. kasih kepada Lita yang sudah menjelaskan mengenai kegiatan jangka pendek terkait dengan prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk yang perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Jelaskan adalah jangka pendeknya ya untuk 1 tahun ke depan. Nah ini yang belum, yaitu jangka menengahnya, yaitu 2-3 tahun ke depan. Ini seperti apa sih menurut Bapak dan Ibu hal yang bisa kita lakukan? Kepala sekolah maupun siswa gitu ya, dan seluruh warga sekolah. Bagaimana? Siapa yang mau menjawab? Bu Sinta. Oke, silakan Bu Sinta dulu, boleh Bu Sinta. Ini sudah mengangkat tangannya. Supaya jangka menengah kita bisa merancang pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan kognitif peserta didik, tentu sesuai dengan bakat dan minatnya. Kemudian sekolah melaksanakan penilaian secara akuntabel dan valid. Kemudian meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menghafal surat-surat pendek, membudayakan gerakan kebersihan, kemudian meningkatkan kecintaan dan kebanggaan terhadap potensi daerah, kemudian melakukan kerjasama dengan stakeholder daerah untuk merancang program pembelajaran berbasis budaya lokal, dan memberikan motivasi kepada peserta didik untuk dapat menggagas inovasi sederhana, kemudian menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler tentu yang sesuai dengan prestasi, bakat atau minat peserta didik. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Bu Sinta. Luar biasa nih, panjang-panjang ya jawabannya. Salah satu yang saya tangkap tadi yaitu ajang pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perbedaan kemampuan kognitif peserta didik dan mengarahkan pada keterampilan yang dan kecakapan hidup sesuai bakat dan minatnya. Nah ini sangat setuju sekali ya Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya ini yang kira-kira menurut Bapak dari itu 4 tahun ke depan kira-kira akan seperti apa sih? Akan bagaimana sih? Begitu. Silakan yang bisa, siapa yang mau menjawab? Oh, Bu Desi, silakan Bu Desi, mungkin bisa mendekati pengeras suara. Inisiatif dan prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah dalam upaya jangka panjang atau 4 tahun ke depan. Merancang pembelajaran dengan model pembelajaran yang menjadi ciri khas sekolah, menghasilkan lulusan yang memiliki mental pembelajaran sejati, membentuk peserta didik yang berakhlak mulia dan selalu peduli sosial dalam toleransi beragama, menyusun pembelajaran dengan bahan ajar mandiri untuk meningkatkan kecintaan pada budaya lokal, menjalin kerjasama dengan pihak luar, sanggar, perguruan tinggi, dan dunia usaha dan industri, untuk melengkapi program sekolah yang memfasilitasi berbagai keragaman potensi, minat, dan bakat peserta didik, membudayakan lingkungan belajar dan karakter inovatif cepat tanggap di lingkungan sekolah, membangun budaya dan kultur sekolah yang kompetitif yang positif, dan menyediakan fasilitas untuk mengembangkan kreativitas, inovasi, dan minat bakat peserta didik. Terima kasih.
luar biasa sekali nih jawaban dari Bu Desi yang terakhir untuk jangka panjangnya, dan tadi yang saya tangkap beliau menyampaikan rancang pembelajaran dengan model pembelajaran yang menjadi ciri khas sekolah, begitu ya. Kenapa menjadi ciri? Untuk memudahkan ya Bu Desi, seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, nah untuk prakarsa perubahannya tadi sudah disebutkan baik dari jangka pendek, jangka menengah, kemudian jangka panjangnya. Nah harapannya semoga ini benar-benar bisa kita laksanakan ya untuk mewujudkan visi kita di sekolah tadi. Baik Bapak dan Ibu, terakhir di sini, alhamdulillah ya untuk kegiatan kita pada hari ini setelah sebetulnya sudah kita laksanakan dan sudah kita bedah dari visi di sekolah kita secara terperinci, termasuk yang paling penting adalah prakarsa perubahannya, dan tadi juga semuanya sudah berpendapat Bapak dan Ibu, dan semuanya juga sudah menyetujuinya. Tinggal di sini saya akan merefleksi dan menyimpulkan dari kegiatan kita kali ini. Baik, untuk kesimpulannya Bapak dan Ibu, visi merupakan wawasan ke depan yang dijadikan impian atau cita-cita, inspirasi, motivasi, dan kekuatan mengenai keadaan sekolah di masa mendatang. Kemudian kita semua berharap murid di sekolah ini memiliki kepribadian karakter profil pelajar Pancasila. Kepada masyarakat sekitar, kita berharap partisipasi dukungannya atas program sekolah yang telah direncanakan dan akan dilaksanakan. Kemudian kepada komunitas sekolah, kita berharap agar selalu untuk bertukar pikiran dan berkolaborasi menentukan tujuan dalam melaksanakannya. Kemudian yang menjadi keyakinan bersama di sekolah kita adalah bahwa dengan kolaborasi dan kerjasama antar semua warga sekolah, maka semua rencana akan bisa terwujud, gitu ya. Selanjutnya, murid di sekolah kita tentu akan berbeda dengan sekolah lain, karena di sekolah kita mengedepankan kebiasaan positif, yaitu menanamkan karakter profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, kontribusi orang dewasa dan para pemangku kepentingan di sekolah kita dalam mewujudkan murid dengan karakter profil pelajar Pancasila dengan kerjasama terlibat langsung pada pelaksanaan setiap program sekolah untuk meningkatkan dan mengembangkan pengembangan ke arah yang lebih baik. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin itu kesimpulannya mengenai diskusi kita pada siang hari ini. Alhamdulillah untuk diskusi kita di sini sudah selesai. Saya terima kasih atas partisipasi, kemudian pendapat dan dukungannya dari Bapak dan Ibu, sehingga diskusi kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita semua. Baik, sebelum ditutup, di sini saya akan berikan kesempatan kepada Ibu pengajar praktik untuk sedikit memberikan arahan sebelum ditutup diskusi kita pada siang ini. Kepadanya waktu dan tadi silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara diskusi visi dan prakarsa perubahan hari ini sudah selesai. Terima kasih Ibu, luar biasa jawaban-jawabannya, udah mengurut banget, udah kayak CDP semua. Bener jawaban-jawabannya, udah profil Pancasila banget, udah ini kurikulum merdeka itu Pak. Tapi pembelajarannya udah merdeka sekali. Alhamdulillah ya. Terima kasih Ibu, Bapak, mohon maaf yang biasanya mengajar diganggu waktunya di sini, dan semoga acara kegiatan hari ini menambah buat kita ke depannya menjadi pelajar pelopor pendidikan. Udah acara ini, nanti Bapak Ibu dimohon perwakilan saja 5 orang untuk mengisi kuesioner tentang kinerja Bapak Yoga. Terima kasih Ibu. Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu pengajar praktik yang telah memberikan arahannya sebagai penutupan kita pada siang hari ini. Baik, tadi sudah disampaikan oleh beliau bahwa setelah selesai kegiatan ini, Bapak dan Ibu diberikan oleh-oleh untuk mengisi kuesioner tentang kinerja saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak di sekolah ini, gitu
ya Bapak dan Ibu, dan mohon sekali Bapak dan Ibu bisa meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner tersebut. Baiklah Bapak dan Ibu, alhamdulillah acara kita hari ini telah dilaksanakan dengan lancar, dengan kompak, dengan semangat. Untuk itu sebagai penutup kita pada siang hari ini, marilah kita membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baiklah Bapak dan Ibu, itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.